Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, eee, perkenalkan nama saya Asep Kusnadi, bagi yang belum tahu. Di sini saya akan mencoba, eee, berbagi, eee, materi, ringan ya, tentang, eee, salah satu bagian WordPress, yaitu tema atau theme ya. Nah, tema ini seperti yang saya sampaikan barusan adalah merupakan salah satu bagian dari WordPress. Tema adalah sebuah tampilan pada website. Tampilan tersebut biasanya meliputi background, font, footer, dan widget ya. Nah, untuk dokumentasi resminya tentang tema atau theme bisa kita lihat di wordpress.org/themes. Nah, untuk teman-teman yang, belum tahu dokumentasi resmi tersebut, ada apa aja sih sebenarnya di dokumentasi tersebut gitu ya. Nah, kita coba bahas, sedikit ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan, dokumentasi tersebut, yang pertama download theme ya. Nah, umumnya download theme yang kita lakukan adalah dengan masuk ke sini ya. Jadi ke tampilan tema atau friends themes, nanti tinggal ditambah baru kemudian dicari temanya, kemudian install gitu ya. Nah, di dokumentasi resmi, WordPress themes, nah kita bisa cek di sini, masuk ke wordpress.org/themes, kemudian pilih tema yang diinginkan gitu ya atau bisa cari dulu, kemudian bisa, klik download gitu. Seperti itu ya, itu, salah satu cara lain gitu ya untuk mendownload theme atau tema, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengupload atau menghostingkan tema yang kita buat custom gitu ya, ke wordpress.org gitu ya. Nah, eee, untuk teman-teman yang, punya skill ngoding, bahasa PHP, JavaScript, HTML, dan CSS, nanti bisa ngoding, bikin tema sendiri terus nanti di-upload ke sini gitu. Nah, upload-nya ke mana? Seperti yang saya bilang tadi di dokumentasi resminya ada juga untuk mengupload. Nah, bisa di-scroll paling bawah, di sini add your theme, kemudian submit your theme. Nah, tinggal di sini di-upload your theme-nya, gitu ya. Jadi, yang kedua itu bisa di-upload si tema yang kita buat. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuat tema atau create theme dengan cara belajar dulu gitu. Jadi di sini tuh kita belajar, dasar-dasar, tentang tema WordPress gitu ya untuk membuatnya atau membangunnya. Nanti kalau sudah selesai baru upload gitu ya ke sini gitu. Jadi sebenarnya ini langkah yang kedua ya, gitu. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir maksudnya yang keempat, kita bisa, mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang tema WordPress gitu ya, atau, update terbaru tentang tema di WordPress gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya, barusan kita, eee, belajar sedikit tentang download theme ya. Nah, untuk teman-teman yang, belum tahu di WordPress ini atau belum punya basic skill tentang WordPress, ada salah satu bagian dari tema yaitu mendownload tema sendiri gitu ya. Nah, di sini download theme itu kalau di, dokumentasi resminya
kita bisa, mendapatkan informasi, singkatnya juga ya. Jadi kalau kita ke sini, ke wordpress.org/themes. Nah, di sini misalkan ya, kita download tema Astra gitu ya. Kalau saya klik more info, di sini ada banyak informasi singkat tentang temanya, terus ada apa namanya, ilustrasi tema yang akan digunakan nanti seperti apa gitu ya. Walaupun ini cuma template-nya ya, kalau kita gunakan temanya aja dia nggak full kayak gini. Kemudian ada preview singkat, ada rating ya, kemudian ada support, report, translation, hingga subscribe. Ada tag juga ya di sini ya. Ada download per hari, jadi ada statistik per harinya itu di-download berapa berapa kali gitu ya, seperti itu. Dan tentunya di sini ada tombol download gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang punya basic skill WordPress, mestinya sudah paham gitu ya. Nah, yang selanjutnya, eee di dokumentasi tersebut kita juga bisa mengupload tema atau theme ke wordpress.org gitu ya. Tentunya dengan beberapa tahap peninjauan. Jadi nggak langsung di-approve, tapi mesti, memiliki lisensi GPL atau, General Public License gitu. Bukan nggak pakai lama ya. Nah, di Add Your Theme ini, eee, teman-teman akan mendapatkan, kalau menghosting temanya ya ke wordpress.org, teman-teman akan mendapatkan yang pertama statistik berapa kali tema teman-teman diunduh, jadi, punya nih gambarannya berapa kali gitu ya, kayak yang tadi di, apa namanya, di Astra tadi kan ada kayak downloads per day-nya gitu ya, atau statistiknya. Kemudian ada feedback dari pengguna lain di forum tentunya ya, atau review gitu ya, kalau ada saran, kritik misalkan. Kemudian ada rating untuk melihat pendapat pengguna tentang tema kamu gitu ya, seperti apa. Nanti, dikasih rating kayak bintang 1 atau bintang 4 dan yang lainnya. Nah, selanjutnya di dokumentasi tersebut kita juga ada panduan dan, resource ya. Nah, di panduan tersebut kita bisa lihat review, jadi setiap tema dalam, directory atau di wordpress.org itu kalau sudah di-upload gitu ya, akan ditinjau oleh tim tema dan dites menggunakan time unit test data gitu. Jadi nggak langsung di-approve gitu ya, tapi langsung di, review dulu gitu dan diuji gitu, menggunakan time unit test data. Kemudian tema dan semua aset yang disertakan dilisensikan sebagai GPL atau berada di bawah lisensi yang kompatibel dengan GPL, seperti itu. Nah, kalau mau di-upload juga, ada batas maksimumnya ya, jadi nggak, sembarangan gitu. Batas maksimum filenya sekitar 10 megabyte, jadi, eee, terbatas gitu, bawah 10 megabyte bisa. Nah, terakhir untuk resource atau informasi atau panduannya, teman-teman bisa, cek atau temukan di Theme Developer Handbook gitu. Itu panduan untuk, developer tema. Nah, barusan kita, bahas tentang theme handbook-nya ya, atau theme handbook developer, yaitu gudang untuk semua hal tentang tema WordPress. Bagi teman-teman yang baru mengenal tema WordPress, atau teman-teman seorang, developer berpengalaman gitu ya, programmer berpengalaman, teman-teman harusnya dapat menemukan, jawaban gitu ya, atas banyak pertanyaan terkait tema, di sini gitu. Nah, untuk siapa sih, handbook ini gitu ya? Kalau teman-teman ingin mengembangkan child theme yang dimaksudkan untuk, lebih berkembang dengan parent theme gitu ya, itu bisa membaca handbook ini. Nah, ada banyak, dokumentasinya. Juga untuk teman-teman yang pengen membuat tema baru gitu ya, baru,
di sini tema-tema yang baru dibuat gitu ya. Juga teman-teman yang ingin memahami cara kerja tema WordPress secara umum dan, teman-teman yang pengen, mengembangkan tema yang sudah ada gitu, seperti itu. Nah, selain itu untuk membaca atau apa namanya, memahami handbook ini teman-teman mesti memiliki pemahaman tentang, beberapa, eee, teknologi web, di antaranya, HTML, CSS, dan PHP ya untuk handbook ini. JavaScript belum dulu ya kalau di sini, nanti kalau langsung praktek bikin temanya baru ada bahasan tentang JavaScript biasanya. Itu sih paling, materi singkat atau, sharing-sharing singkat tentang, tema atau salah satu bagian dari WordPress. Itu sih, semoga bermanfaat. Kalau ada, masukan atau saran atau kritik boleh disampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.